Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan membahas hal paling mendasar dari grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Itu kita akan belajar membuat sebuah kalimat. Sebenarnya ada 3 jenis kalimat di bahasa Inggris yang harus kita pahami. Yang pertama ada simple sentence, kedua ada compound sentence, yang ketiga ada complex sentence, bahkan ada juga compound complex sentence. Ya, makin rumit lagi pembuatan kalimatnya. Kita tidak akan sampai ke bahasan itu, kita hanya sampai bahasan complex sentence. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan belajar yang paling mendasar, yaitu simple sentence. Kalau di bahasa Indonesia kita sering bercakap-cakap, ngobrol tanpa harus ada yang namanya mengerti itu kata kerja, itu pada subjek atau objek, tidak. Tapi dalam bahasa Inggris ketika kita menerjemahkannya, kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Contohnya misalnya kita mempunyai kalimat, aduh panas hari ini. Dalam bahasa Indonesia konteks itu sangat dimengerti bahwa memang sekarang sedang panas. Tapi dalam bahasa Inggris, kalau ke bahasa Inggris kan sesuai dengan konteks bahasa Indonesia, aduh panas ini menjadi hot today, panas hari ini. Ini menjadi kalimat yang sebenarnya kurang efektif karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Nah, itu dia kenapa harus ada yang namanya rumus yang harus kita hafal terkait dengan bagaimana caranya untuk membuat sebuah kalimat. Dan yang pertama adalah disebut dengan simple sentence. Kenapa disebut dengan simple sentence? Karena memang kalimat ini simple, yaitu sederhana sekali karena rumusnya hanya ada 2 sebenarnya, yaitu subject dan juga verb. Subject dan juga verb, ya. Subject dia subjeknya, verb itu kata kerjanya. Kata kerja dalam konteks ini dibagi 2. Ada yang namanya to be, are, am, is, was, were atau been. Ada juga yang namanya action verbs. Itu kata kerja yang dilakukan secara langsung, ada fisiknya, ada bukti fisiknya. Dan itu kadang orang Indonesia suka menggabungkan dua-duanya. I am do. Terus misalnya he is watch, atau misalnya she is sit. Itu digabungkan dua-duanya, padahal tidak boleh. Itu cukup saja dengan satu verb yang dipakai. Mau pakai to be atau mau pakai action verb. Nah, penggunaannya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah pastinya yang menggunakan to be. Kita coba dulu dari to be. Subject dan verb. Subjeknya ada I. I pasti to be-nya dengan am. We, you, they, to be-nya dengan are. Dan juga he, she, it, to be-nya dengan is. Untuk nama-nama orang juga boleh. Misalnya Linda, Farida, ataupun siapa, tinggal pakai is. Tapi kalau nama orangnya jadi banyak, Linda and Farida, menjadi are to be-nya karena dia kalau digantikan menjadi they. Dan juga bisa nama perusahaan, brand, merek itu bisa, dan menggunakan to be-nya adalah is. Nah, itu sebenarnya sudah lengkap, ada subject, ada verb. Tapi karena memang harus ada yang dijelaskan subjeknya, berarti ditambahkan lagi rumusnya, yaitu complement atau subject complement. Subject plus verb plus subject complement. Contohnya, I am a teacher. You are student. They are handsome. We are in the classroom. Terus ada lagi, he is in love. She is at the store. Dan yang tadi kita jawab, aduh panas hari ini, kita bisa translatekan atau terjemahkan jadi it is hot today. It di sini tidak mempunyai arti, tapi ya karena rumusnya harus ada subjek, kita tinggal tambahkan it. Jadi it itu adalah subjek yang tidak mempunyai arti. It is hot today bisa diartikan jadi panas hari ini, aduh panas hari ini. Nah, ini dia contohnya. Jadi kalau menggunakan to be, cukup yang di belakangnya adalah yang menjelaskan subjeknya. Jadi a teacher menjelaskan I, student menjelaskan you, handsome menjelaskan they-nya. Lalu in love menjelaskan he-nya. We atau in the classroom menjelaskan we-nya. Dan tadi
she is at the store. At the store menjelaskan she-nya, dan hot menjelaskan si it-nya, yaitu sekarangnya yang memang sedang panas. Jadi itu dia yang pertama, subject plus verb. Tambahkan subject complement. Berikutnya ini masih rumusnya subject plus verb. Cuman verbnya ini bukan to be, tapi verbnya adalah action verb, yaitu kata kerja yang memang ada bukti fisiknya biasanya, ya, atau action verb itu. Misalnya, langsung saja dari subject ke verbnya tanpa ada to be ya. I sleep. Selesai, itu sudah selesai. Kalimatnya sudah sempurna. Kalau mau ditambahkan objek atau kata keterangan, tinggal tambahkan I sleep in my bedroom. Lalu misalnya you buy an iPhone. Kamu membeli an iPhone. You buy sudah sempurna. Tambahkan objeknya, apa yang dibeli, yaitu an iPhone. Jadi ada yang namanya juga rumus tambahannya adalah objek tadi. Lalu berikutnya we misalnya. We drink water. Jadi kita meminum air pastinya ya. Lalu ada juga they misalnya. They come. Mereka datang. They arrive. Mereka tiba. Selesai. Kalimatnya sudah sempurna. Lalu ada he misalnya. Nah, berbeda dengan he ini, action verb tadi tambahkan s. He, she, it, untuk verbnya, action verbnya tambahkan s. Misalnya, yaitu misalnya he studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Study-nya tambahkan es. He studies English. She-nya, lalu misalnya contoh dari she misalnya she eats banana. Dia memakan pisang misalnya. It-nya tambahkan s menjadi she eats banana. Dan satu lagi yang menggunakan it tadi misalnya hal ini membuat atau hal ini memakan banyak waktu. It takes a long time. It takes, take-nya tambahkan s, a long time. It takes a long time. Jadi semua kata kerja di sini langsung saja mengikuti subjeknya tanpa harus ada to be, are, is, was, were, atau been. Ya, langsung ke kata kerjanya. Dan ingat he, she, it-nya untuk subjek he, she, it tambahkan s. Dan objek ini bisa disimpan di paling belakang setelah kata kerja ataupun tadi kata keterangan seperti in the bedroom, in my bedroom. Ya, begitu. Jadi simple sentence, simple sekali, subjek dan verb selesai. Tadi untuk yang to be bisa ditambahkan subject complement. He is a student, I am a teacher, dan lain-lain. Dan juga untuk yang action verb, langsung saja subjek kata kerja, lalu bisa ditambahkan objek di belakang, dan untuk he, she, it, tambahkan s setelah kata kerja. Jadi, sudah mengerti ya bagaimana perbedaan tidak boleh disatukan lagi antara to be dan juga action verb tersebut. Begitu simple sentence pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.